Halo sahabat-sahabat pecinta catur. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Di video ini saya akan membahas permainan catur yang sangat menarik, dimainkan antara Michael Tal melawan Fuster. Topik permainan ini adalah Troublemaker. Permainan ini terjadi pada tahun 1958. Di sini Michael Tal pegang buah putih dan Fuster pegang buah hitam. Permainan dimulai dengan E4, jawab Fuster, C6, pertahanan karokan, D4, hitam jawab D5, kuda C3, D makan E4, kuda makan E4, kuda D7, kuda F3. Di sini putih juga bisa melanjutkan dengan gajah C4 dan hitam harus berhati-hati terhadap jebakan dari putih jika hitam melanjutkan dengan kuda G F6, kuda G5, E6, menteri E2, H6. Ini langkah kesalahan daripada hitam dan dijawab dengan putih, kuda makan F7 dan putih menang. Karena jika dilanjutkan raja makan F7, maka menteri makan E6, raja G6, gajah G3 dan seterusnya akan terjaring mat. Kita lanjutkan permainan. Setelah kuda F3, hitam melanjutkan dengan kuda G F6, kuda makan kuda, gajah C4, gajah F5. Hitam tidak terjebak dengan langkah gajah G4 karena akan ada langkah putih, gajah makan F7, raja makan F7, kuda E5 dan menang satu pion. Jika kembali ke E8, kuda makan gajah, kuda makan kuda, menteri makan kuda G4. Jelas di sini kedudukan putih lebih bagus daripada hitam. Kita lanjutkan lagi. Setelah hitam melangkah gajah F5, maka putih melanjutkan dengan menteri E2, E6, gajah G5. Putih mengembangkan semua perwira-perwiranya, gajah E7, lalu rokade panjang H6. Di sini posisi putih agak lebih bebas dan putih merencanakan untuk mengikat raja hitam di tengah agar mempertahankan peta F7 dengan memainkan kuda ke E5. Di sini akan menyulitkan hitam untuk melakukan rokade panjang. Jika nanti hitam rokade pendek, dia harus menghadapi serangan yang diprakarsai oleh G4. Jadi hitam memutuskan untuk menyederhanakan posisinya. Ini memang prinsip standar dalam pertahanan. Jika tertekan, maka harus menyederhanakan posisinya agar mengurangi tekanan daripada musuh. Tetapi dalam kasus khusus ini ada dua kelemahan. Yang pertama, dari langkah hitam H6 dapat menjadi sasaran serangan. Yang kedua, seperti nanti yang akan segera kita lihat, manuver penyederhanaan ini dijawab secara taktis oleh Michael Tal secara mengejutkan namun bagus. Partai dilanjutkan gajah ke H4, lalu kuda E4 untuk menyederhanakan permainan dan dijawab secara taktis oleh Michael Tal, yaitu dengan G4.
gajah mundur ke H7. Namun jika gajah makan H4, maka putih akan menjawab dengan G makan gajah di F5, kuda makan F2, dilanjutkan dengan F makan E6 dengan serangan yang kuat untuk putih. Lanjutkan lagi, jawaban putih adalah gajah ke G3, kuda makan gajah G3, F makan G3. Langkah ini di luar dugaan daripada Fuster, karena Fuster mengharapkan pion H yang makan di G3. Menteri C7, kuda E5, gajah D6, dan H4. Langkah ini mengandung maksud jika hitam melanjutkan dengan rokade panjang, maka kuda makan F7 mengancam menang materi. Jika menteri makan F7, maka gajah makan E6 dan menang menteri. Langkah putih H4 ini jelas akan mengancam hitam. Langkah H4 daripada putih ini jelas mengancam jika rokade pendek, maka dia akan memajukan pionnya dengan G5, akan membongkar sayap raja daripada hitam dan akan memberikan lajur H yang terbuka untuk serangan putih. Untuk itu hitam menjalankan dengan F6. Dan langkah kejutan daripada Michael Tal adalah gajah makan E6. Dia mengorbankan kuda, tapi ada nilai yang didapat daripada putih, yaitu dia akan menahan raja hitam di tengah. F makan E5, D makan E5, gajah E7. Karena jika gajah makan E5, maka benteng H ke E1 dan berbahaya bagi hitam. Kita lanjutkan lagi, setelah gajah E7, putih menjawab dengan benteng H ke F1, hitam benteng ke F8, dimakan menteri F3. Posisi saat ini hitam menemukan dirinya dalam zungwang yang aneh, artinya serba salah dalam dia melangkah. Dia tidak memiliki langkah yang masuk akal. Menteri E7, jika benteng D8, tentu saja akan dijawab dengan benteng makan D8, menteri makan D8, dan menteri F7 skakmat. Kita lanjutkan, setelah menteri E7, maka langkah putih adalah luar biasa, yaitu dengan menteri B3. Langkah ini dapat dipahami sebagai taktik turnamen yang mengandung tipu muslihat. Dalam kondisi waktu yang terdesak, mengakibatkan Fuster melakukan langkah yang salah. Hitam melanjutkan dengan benteng B8 dan perangkap Tal bekerja dengan indah. Memang ini langkah logis, karena jika hitam melanjutkan dengan G5, karena ancaman daripada putih adalah gajah D7, menteri makan, benteng makan, dan menteri makan B7 mendapatkan benteng. Setelah benteng B8, baru gajah menuju ke D7 skak, menteri makan D7, benteng makan D7, raja makan
E7 dan menteri F7 skak tutup dengan gajah ke E7. Lalu putih melanjutkan dengan E6 skak, menteri raja ke D8, karena kalau raja menuju ke D6 jelas dia akan kalah dengan menteri F4, raja makan E6 dan benteng kena. Kita lanjutkan setelah raja ke D8, maka menteri makan G7 dan satu-satunya langkah gajah adalah gajah E4, dan langkah pungkasan daripada putih adalah menteri E5 mengancam benteng F8, benteng B8 dan gajah E4, dan di sini hitam menyerah.